Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Yuda Wijaya, peserta Latsar CPNS tahun 2023 Provinsi Gorontalo. Di sini saya bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara. Saya akan mereview tentang materi pembelajaran pada hari ke-1 pada agenda 3 tentang manajemen ASN yang dibawakan oleh Bapak Dr. Irfan Ibrahim, AP MSI. Manajemen ASN, melalui materi ini peserta diharapkan dapat memahami hal berikut: memahami dan menjelaskan bagaimana kedudukan peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN. Lalu kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Lalu mekanisme pengelolaan ASN. Untuk kedudukan ASN, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika, profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Lalu ada peran ASN. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut: pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, pegawai ASN bertugas sebagai satu, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan untuk yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, peran dari pegawai ASN: perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hak dan kewajiban ASN. Untuk hak adalah suatu kewenangan dan kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN, dan akuntabel. Maka setiap ASN diberikan hak PNS dan P3K yang diatur dalam Undang-Undang ASN sebagai berikut. Yang pertama adalah gaji, tunjangan, dan fasilitas. Untuk yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Untuk yang keempat, perlindungan. Yang kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh satu, gaji dan tunjangan. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, perlindungan. Dan yang terakhir adalah pengembangan kompetensi. Untuk selain hak sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan pasal 70 Undang-Undang ASN disebutkan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Berdasarkan pasal 92 Undang-Undang ASN, pemerintah juga wajib memberikan perlindungan berupa: satu, jaminan kesehatan; kedua, jaminan kecelakaan kerja; ketiga, jaminan kematian; dan yang terakhir adalah bantuan hukum. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah: satu, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Dua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang yang tepat menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kelima, ada melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Lalu yang ketujuh, ada menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat
mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang terakhir ada bersedia ditepankan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin review dari saya untuk materi dari manajemen ASN seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.